Hackernya ada 3 ya. Pacar aja 5 langkah, kamu verifikasi kok cuma 2 langkah itu loh. Mau nggak aman, ya kan? Jadi Indonesia, IP-nya Indonesia nyerang Indonesia, udah nggak kelihatan lagi. Kuncinya kan di OS ya. Kita mau bikin OS ya sudah, siapa aja nurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong dan siapa yang kelontong sudah pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh dan pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Kali ini kita akan berbicara sesuatu yang mungkin ya agak tinggi ya, karena ini levelnya ini, karena ini tidak semua orang bisa memahami yang akan kita bicarakan, termasuk saya. Bisa jadi saya nggak paham apa yang dibahas, tapi ini perlu kita bahas supaya kita semua tahu pentingnya hal ini di era seperti sekarang ini. Baru saja terjadi ada salah satu kementerian Republik Indonesia yang datanya dihack. Wah, dihack itu bukan di pertigaan. Kalau di Solo itu hack itu pertigaan. Iya toh? Hack ya, benar. Hack itu tikungan pertigaan biasanya kalau mau nyari angkringan, oh neng hack. Ini bukan hack yang itu. Ini dibobol. Nah, karena namanya data yang harusnya rahasia, kalau sudah dibobol bisa diambil orang yang tidak seharusnya bisa mengambil, itu akan sangat banyak dampak yang bisa terjadi. Nah, kita akan membicarakan hal tersebut, tapi kita lebih spesifik nanti, karena kalau tadi saya nyebut hack, Anda tahu ada sekarang ada menjadi sebuah profesi yang disebut hacker. Tahu nggak? Saya nggak tahu. Nah, saya sudah kedatangan 2 tokoh. Wah, sekali lagi karena ini nama, jangan dan gelar jangan sampai keliru, makanya saya pakai kacamata. Oh. Biar tidur saya pulas. Baca. Yang pertama ini Dr. Ferry Astika STMSC. Ya manggilnya apa? Mas Ferry. Ferry mawon. Mas Ferry. Ini beliau ini sebenarnya junior saya di kampus. Jadi sama-sama alumni Elektro ITS. Saya angkatan 89. 95. Mas Ferry ini 95. Jadi 6 tahun di bawah saya. Jadi kalau nanti bicara masalah tentang hacker, tentang bagaimana IT, jadi ini 6 tahun di bawah saya. Jadi anggap aja apa yang disampaikan beliau, ya saya 6 tahun lebih canggih lah dari itu. Gitu. Tapi kita pernah satu kampus ya, Cak? Satu kampus, satu maksudnya. Ketemu neng kampus kita. Oh, iya. Cak Lontong seangkatan. Karena waktu itu saya sudah jadi asisten. Asisten pelatih ludruk. Ya, Maksudnya itu berarti dia masuk kuliah, saya belum lulus maksudnya gitu. Yang kedua, yang di sebelah Mas Ferry ada M. Imam Prayitno SEMT, panggilnya Mas Ayi. Iya. Tepuk tangan buat saya. Balik buat narasumber. Ini menarik. Kalau kita bicara tentang ini lebih ke apa ya? Tema besarnya berarti IT ya nyebutnya. Iya, kita IT security, satpam IT. Keamanan Satpamnya IT. Jadi bagaimana mengamankan, karena keamanan kalau fisik itu relatif lebih gampang ya, kayak Betul, perumahan, betul, mengamankan rumah-rumah itu kan fisik, makanya di situ ada security, ada posnya, ada CCTV, tapi ini berkaitan dengan Ya, gak terlihat. information teknologi, sesuatu data yang tidak secara kasat mata nggak terlihat, yang mengamankan juga harus dengan cara yang beda. Nggak mungkin cara mengamankan data seperti yang kemarin Jack itu dengan cara di tempat datanya dijejerin security. Nggak bisa, karena pengamanannya bukan secara fisik. Betul. Yang dicolong bukan Fisik data, barang, tapi ya. apa isi data itu. Nah, gini. Nyolongnya tuh gini. Nggak, sebenarnya kalau saya ngomong,
hacker itu sebenarnya yang dilakukan hacker itu apa? Ya, gini, Cak. Hacker itu kan istilah dalam ini ya, pelaku dari hacktivism. Hacktivism itu seperti apa ya? Kita mengganggu sesuatu ya. Hack itu namanya. Kalau bahasa Inggris itu violation ya. Jadi dulu idenya kan kalau kita ngomong internet itu kan memang pertama kali risetnya militer ya. Kemudian dari militer dipublikkan, dipakai oleh publik itu tahun 80-an bisa dipakai oleh semua orang. Nah, konsep dari internet itu kan free to use, siapa aja tuh boleh menggunakannya. Tapi dalam perkembangannya ternyata internet juga dipakai macam-macam. Artinya yang dulunya hanya informasi-informasi yang bersifat tidak rahasia ya, publik, research, kemudian apa, cari-cari, having fun dan sebagainya. Tapi ketika ini berpindah, oh ternyata ada, ya contoh ada m-banking. Oh berarti kan ada value-nya informasi itu. Benar. Kan? Kemudian kalau yang dari sisi apa, government ada data-data rahasia dari pemerintah, dari Polri macam-macam. Oh ada ya, apa, data-data inafis, dan itu berkeliaran di internet menggunakan media internet. Kalau dulu kan media mungkin telepon aja kan ya, telepon, telegram. Tapi sekarang ini semuanya di internet. Jadi istilahnya jalur komunikasinya sekarang menjadi utama. Karena 4G sudah apa itu? 4G. Ya benar. Artinya yang lewat di internet sudah sesuatu yang berharga. Dan bukan itu, hanya seperti yang tadi bukan hanya untuk tempat mencari informasi, tapi sesuatu yang rahasia pun ada di sana. Ada di internet, memakai jalur channelnya internet. Nah, inilah yang nanti apa namanya, orang mulai kalau itu di situ ada sesuatu yang value, orang kan tertarik untuk melakukan violation. Berarti saya bisa mengambil keuntungan dari itu. Betul, kan gitu. Mas. Jadi disitulah timbul namanya hacktivism tadi. Ya, karena ada sesuatu informasi yang mempunyai value. Ya. Misalkan, benar. Contoh misalkan Indonesia lah kan ya, perbankan. Lebih baik saya contoh misalkan perbankan yang berkeliaran. Oke, ada pakai m-banking, ada dan sebagainya itu kan ya. Itu lewat internet. Yang pasti yang disasar orang yang punya tabungannya besar. Betul. Rugi lek. Wah iya, gigis rugi. Rekening cuma piro? Bobol rekening gigis. Delok saldone nggak mau nyolong, malah kasihan, malah nyumbang. Itu. Mau pengen dapat keuntungan malah rugi, harus bersedekah. Cilono. Itu sejarahnya itu hacktivism itu, karena ada sesuatu yang bernilai di informasi tadi. Ya, memang ya, artinya bahwa ini juga dibutuhkan skill khusus kan untuk menjadi betul. Apa istilahnya, melakukan gangguan terhadap hal tersebut. Kalau dulu misalnya memang sesuatu kalau berharga mengundang orang lain untuk mengambil keuntungan dari itu. Ada bank. Dulu orang ngerampok bang, karena tahu di situ ada duit. Nah, ya kan. Biasanya sebelum ada bank, ada rumah, pasti cari rumah orang kaya. Ah, pasti barangnya berharga. Katanya mantan. So, saya hanya yang gambar. Oh, gambar. Yang melakukan aktivitas online. Iya, Tapi itu namanya berkembang. Yang namanya berkembang itu seperti itu. Jadi sebelum ada bank yang disasar oleh orang-orang seperti itu ya rumah orang kaya. Wah, ini pasti minim punya harta yang berharga. Sebelum mungkin orang belum kaya semua, pertanyaannya, kalau rumah biasa semua, gede-gede, jelek-jelek semua, ya mungkin nggak ada maling rumah. Tuh, kuburan ya nggak ada maling kuburan. Kalau sampai skup yang kuburan apa sih gimana? Tetap akan dicari yang berharga di kuburan itu apa? Ya yang matinya Jumat Kliwon. Iya bisa dicuri tuh talinya. Sama barang goib, Pak. Sampai hal yang seperti itu pun artinya terjadi yang dunia maya. Nah, ini kan itu dunia mayat. Mayat. Kan ada ilmunya itu. Ada. Iya kan? Bagi orang awam, ya ngapain
bongkar-bongkar betul. kuburan. Iya, Iya. Orang malam datang ke kuburan itu takut kalau orang awam kan ini bongkar kuburan yang Lihat. baru meninggal Iya. nyari sesuatu karena ada tujuan. Dulu bongkar di mana? Jadi kayak gitu. Jadi memang makanya semua itu harus dibutuhkan pengamanan ya. Iya. Nah, tapi dari Mas Ayi dan Mas Ferdi ada hal yang sama itu ini. Monitor tim pengembang aplikasi monitoring mata elang. Iya. Itu untuk itu ya, leasing itu ya. Yang Baik itu, Cak. Itu kecelakaan, Cak. maksudnya? Jadi gini. Nah, ini tak hubungkan yang pertanyaan pertama tadi. Begitu kita tahu value, berkembanglah hacktivism. Nah, hacktivism ini kemudian orang ya chicken egg problem lah istilahnya kan ya, di mana Mana ayam yang mana telur. telur. Ya jangan nanti bunuh-bunuhan. Ini terjadi loh. Itu jadi Tebak-tebakan mana ayam mana telur akhirnya malah oh iya, dibunuh loh itu. sorry. Oh, jangan. Jangan. Apa yang lain ya? Selain telur sama ayam apa? Yang bulat tapi Sepatu sandal, sandal sepatu. Ndok di PT. udah karo BTS. Oh ya, Nah, jadinya kan ayam sama telur. Nah, ketika jadi informasi itu aman, dikatakan aman kalau memenuhi 3 prinsip, Cak. Nah, ini penting nih. Nah. Bagiannya catat 3 prinsip ini harus terpenuhi kalau itu ingin Dianggap disebut aman. aman. Apa itu? Yang pertama. Jadi ini kalau disingkat namanya CIA. Wow, CIA. Ini nggak ada kaitannya dengan Nggak Amerika. ada, ya? nggak ada, Cak. Nggak ada loh Trump ya. Sorry Trump. Kocok dewe rek. Jadi yang pertama Pak Trump. confidentiality, jadi kerahasiaan. Kerahasiaan. Data itu sifatnya defaultnya rahasia, jadi hanya bisa dibuka oleh yang berhak. Berkepentingan dan berhak Iya, itu yang aja. authorized kan ya, itu. Kemudian yang kedua itu I-nya itu integrity. Jadi data itu nggak boleh berubah. Mulai dari dia dikirimkan, diproses atau disimpan sampai ke penerimanya itu nggak boleh berubah. Tidak boleh ada perubahan. Nggak boleh integrity kan ya. Yang ketiga availability. Availability itu ketersediaan. Jadi informasi itu harus selalu bisa tersedia oleh yang berhak tadi. Kalau tiga prinsip Prinsip ini terpenuhi. dilanggar, violating, ya sudah nggak aman Berarti lagi nggak aman nama. sebutannya. Betul. Walaupun mungkin itu rahasia, Ya. tetapi integritasnya perubahan, tidak iya. diberitahu ada perubahan, berarti sudah ada yang sudah bisa ada yang masuk dan ngambil. merubah itu Betul, terjadi. betul ya. Ya itu saya yang di copy itu kan. Perubahan tidak ada, confidential Iya. masih rahasia, tapi Nggak available. nggak available ya, berarti iya, udah nggak aman iya, juga. iya. Nggak aman Ada juga. yang nutup tanpa kita ketahui. Iya itu Cak. Saking rahasianya yang punya pun nggak tahu. Nah, itu repot. Berarti nggak aman ya. Nggak aman. Jadi 3 itu harus terpenuhi unsur Terpenuhi itu. unsur itu. Nah, jadi informasi kan lewat internet. Nah, ketika salah satu internet ini, misalnya di internet, kemudian ada istilah namanya intrusi. Jadi intrusi itu serangan. Serangan kemana? Serangan ke yang sumbernya informasi tadi, tempat entah itu tempat informasi disimpan, entah channel informasi itu dikirimkan. Nah itu terjadi intrusi. Bisa Gangguan. dilakukan di situ Gangguan. maksudnya Iya. gangguannya. Jadi intrusi yang disebut intrusi di sini. Nah, di kami ngembangin namanya mata elang. Jadi kecelakaan itu, Pak. Namanya kecelakaan itu. Maksudnya ngasih namanya adalah Iya. karena Jadi pertama kali kita itu versi awal kita sebut namanya mata Garuda. Oh, masih Awalnya. bagus ya mata Garuda ya. gagah. Gagal kan. Jadi mata Garuda itu waktu itu tahun 2014 ya saya lupa. Kami dipercaya oleh ini waktu itu masih ID Sirti namanya. ID Sirti itu seperti lembaga waktu itu di bawahnya Kominfo. Ya, Direktorat Keamanan Informasi. Kami diminta untuk ATM lah, amati teori modifikasi sebuah produk keamanan untuk mendeteksi serangan tadi. Kalau kita pakai luar biasa mahalnya itu kan ya. Lisensinya Iya, per pasti. tahun. Kemudian kalau ada kerusakan harus manggil teknisi dari luar. Saya ditantang, kami ditantang. Bisa bikin nggak? Bisa bikin enggak? Nah, terus? Nah, kita kan
elektro ITS. Oh, iya aja, Pak. ada. Bonek. Iya aja, Single bonek, bacok. oke. Terus ya. Iya, di Single tangan Pak. Gua iya. Istilahnya kalau anu lugas gua gas. Nah, Gak kata Itu ngerem. motor. nggak ada yang ngerem ya. Nah, Terus lucu kan, akhirnya Bapak. kami membuat beneran. Jadilah namanya Mata Garuda dan itu dipakai di Indonesia secara keseluruhan. Jadi waktu itu namanya adalah monitoring Internet Monitoring Project, Indonesian Internet Monitoring Project. Jadi memang untuk mengamati serangan-serangan yang masuk ke Indonesia. Nah, waktu itu karena teknologinya berevolusi, akhirnya kami membuat versi yang baru, update terus, namanya Mata Elang. Nah, dari Mata Garuda, update-nya namanya jadi Mata Elang. waktu update itu Mata Garuda kan sudah kita hakikan, sudah diciptakan. Terus versi baru kita mau pakai Mata Garuda versi 2. Sama ininya Dijen Hukumnya enggak boleh ini. Kumhamnya enggak boleh, harus nama lain. Itu punya kita juga, Pak. Enggak Tetap punya nggak ide boleh. akhirnya kita kan ya waktu itu, wes Mata Elang ya foto-foto ini ya sama-sama Mata Elang. Waktu itu saya nggak baca ada berita ternyata Mata Elang itu debt collector ternyata. Itulah kecelakaannya, Yang Pak. mati di jalan tuh. September itu kan. Itulah terjadi. Tapi sudah terlanjur Pak, nama itu yang Iya, dipatenkan. kita hakikat. Dan alhamdulillah saat ini sudah kami sebarkan terutama di rekan-rekan di ASEAN ya. Ada beberapa yang sudah mencoba seperti di Timor Leste, kemudian Laos. di Laos ya. Oh, itu di sana juga ada untuk pemerintahan juga di sana. Iya, untuk cisetnya mereka. Tapi yang setelah itu Mata Garuda nggak ini lengser, nggak dipakai lagi. Kemudian kami purpose Mata Elang, ya ini yang mungkin masih belum dipakai di kita. Gitu. Malah di kita belum dipakai. Ya belum. Ya. Mata Garudanya itu Sudah. waktu itu Karena kan sudah teknologinya sudah outdated ya, nggak dipakai lagi. Nah, Kami buat lagi Mata Elang. Mata Elang. Kami tawarkan lagi. nggak dipakai. Nggak dipakai. Nah, terus pakai apa itu? Ya nggak tahu juga. Mata-mata. Ya waktu itu mau nyari Mata Elang, mata bukan. Wah. Sorry, Cak. Loh sih. Surabaya Berarti ya. itu nggak pakai lagi seperti yang tadi untuk melihat, mengawasi itu. Tidak aja, tidak. Nggak ada? Sudah nggak memakai lagi. Tapi kami dipakai di Ya, ini. beberapa negara Iya, tadi yang betul. Dan disebut. saat ini mungkin bulan depan kami akan mengadakan ini ya. Jadi ada namanya aliansi cyber ASEAN dan Jepang. Kita mungkin akan bawa ke sana dan banyak yang tertarik untuk memakai Mata Elang. Gitu. Oh, sekali. Adik saya. Iya, adik. 6 tahun di bawah saya. Bisa bikin mata elang, mata Garuda. Apalagi yang 6 tahun lebih senior. Bikin mata emprit nanti. Mata emprit. Aduh, bikin matang letih lesu. Jadi itu tak cerita Jadi intrusi. itu karena dari Mata Garuda ke Mata Elang itu harus terpaksa memang harus update karena memang teknologinya Iya juga betul, update gitu iya kan. lagi update. Dan itu yang terakhir sekarang Mata Elang itu masih yang terakhir. Iya Mata Mas, yang sekarang kita rilis di open source ya. Jadi kita ini siapa aja boleh pakai, siapa aja boleh ngembangin. Mungkin bisa dicek nanti di GitHub namanya. GitHub Mata Elang itu pasti akan muncul. Itu bisa digunakan untuk apa aja? Jadi untuk deteksi intrusi ya. Oh, Jadi kayak tadi tuh kalau ada gangguan-gangguan jadi- bahasa itu mendeteksi maksudnya. Jadi Ini ada misalkan gangguan. Jadi misalkan kalau kita di pemerintahan lah ya, atau di mana ya di perusahaan, nah pasti kan ada internet itu kan pasti terkonek namanya router ya. Nah ini yang masuk ke sini itu bisa kita deteksi intrusi apa aja di sini. Nah ini kan kalau beli kan mahal. Kemudian kalau kita kita gunakan juga nggak scalable ya, istilahnya nggak bisa di inilah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi otomatis waktu itu misalkan sampai butuh tiba-tiba misalkan yang pertama connect 50, oke kuat. Kemudian connect 1000. Nah ini gimana? Masa harus mati? Enggak. Kalau Mata Elang enggak mati, dia bisa scalable gitu. Bisa langsung ditambahkan. Bisa kapasitasnya bisa ditambahkan secara otomatis gitu. Tetap yang lain tetap beroperasi tapi kapasitasnya nambah-nambah Iya. nambah gitu.
Itu kalau sudah misalnya dia tadi kan melihat ada intrusi ya serangannya. Nah, terus itu hanya bisa tahu bahwa oh ini ada intrusi atau apa yang Sementara bisa kita dilakukan? masih intrusi aja. Hanya mendeteksi itu. Iya. Belum Setelah itu sampai ke otomatis, respon. nah perlu respon juga kan? Ya, itu masih kita kembangin. Jadi masih kita kembangkan untuk respon. Jadi kalau ahli perang apa Sun Tzu ya. Pertahanan yang paling bagus kan menyerang kan. Nah, pertahanan paling bagus menyerang. Nah, itu yang masih kita coba ini ya, kita coba riset ya. Jadi Tapi karena menerapkan pertahanan paling bagus. ya mereka kaget Cak. Iya. Jadi, Keserang. Keserang bener. karena jadi pertahanan paling bagus adalah menyerang itu tidak boleh dilakukan ketika terjadi head to head. Iya. Misalnya nih sepak bola kan head to head di pertandingan sebelasan berhadapan langsung kan. Ini pertahanan sebagai orang menyerang, ini menyerang. Akhirnya Kosong. hanya tadi adalah simpangan. Pelingsipan bukan pertandingan. Sing iki nyerang. Oh, akhirnya bablas tok. Bolanya di tengah. Iya, bolanya malah gak kesenggol blas. Sebenarnya ini Cak, yang ide kami ini ya, mungkin ya semuanya teman-teman yang aktivisme juga bukan aktivisme istilahnya kan teman-teman praktisi keamanan juga pengennya seperti itu kan ya. Dalam artian kalau kita mau bangun pagar, sebaiknya pagar itu kan dibangun oleh kita sendiri kan. Iya. Supaya orang lain tidak tahu. Bener. Ataupun kalau pakai produk yang di luar kita itu jangan yang satu macam aja, heterogen, arsiteknya tetap kita. Nah ini yang mungkin harusnya mulai kita bisa kok aslinya kan ya secara kemampuan sangat bisa. Kan menurut kalau informasi yang saya dapat itu kan untuk bagian yang ganggu pun hacker tetangga di Indonesia juga jago-jago kan. Jago semua. Artinya secara skill mau menjadi penyerang atau bertahan itu kita punya modal untuk bisa melakukan sendiri sebenarnya kan. Hacker ada 3 ya. Hacker ada 3. Masa cuma 3? Oh, 3 jenis. Hackernya cuma 3. Ya yang di depan itu 3 hacker semua. Jenisnya ini maksudnya bukan jumlah, ini jenis. Hacker yang jenis pertama apa? White hat itu lebih. White hat itu rambutnya udah putih. Hat topi putih. Hacker ya. Kepala. White hacker ya. White hacker itu maksudnya apa? Jadi dia lebih untuk keperluannya dia sendiri, lebih ke defense. Jadi dia menyerang sistemnya sendiri, tapi untuk meningkatkan keamanan sistemnya sendiri, memperbaiki diri sendiri. Ya, artinya ini kayak membuat imun untuk dirinya sendiri. Iya, betul, white hack. Itu namanya white hack. Iya, kemudian juga dia memberikan informasi ke orang lain ya bahwa Anda itu masuk juga white hack. Kemudian ada juga yang black hat. Black hat itu yang ngawur ya, itu yang nyerang modelnya. Yang pokoknya tidak punya tujuan untuk. Tapi sekarang banyak. Yang jadi sekarang itu adalah sudah nggak lagi. Kalau dulu kan hacker itu zaman kita ya, angkatan kita itu rata-rata hanya reputasi aja. Sebetulnya bisa ngehack, bisa ngehack, gaya-gayaan. Tapi sekarang enggak. Yang jadi masalah adalah sekarang adalah nation state hacker. Jadi memang negara itu saling mempunyai penyerang untuk menyerang negara dengan kepentingan khusus ya, yang kita nggak tahu ya itu. Dan yang terakhir itu yang paling enak, grey hat. Apa? Grey hat. Abu-abu. Tergantung sing bayar ya. Bisa jadi hitam, bisa jadi putih, tergantung siapa yang menyewa. Oportunis lah ya. Hacker oportunis ya. Hacker oportunis itu ada. Kalau yang ini red hat itu yang suicide hacker itu yang benar-benar dia inilah istilahnya ya suicide namanya bunuh. Red hat. Ya suicide ya. Jadi bunuh diri. Iya bunuh diri. Jadi memang istilahnya ya dia ngorbanin entah itu pakai istilahnya untuk berkorban untuk sesuatu ya, entah itu negara atau apa, atau juga dia konyol gitu kan ya. Untuk merusak itu destruktif gitu kan. Contoh misalkan yang kemarin ada kasus di tahun 2000 berapa tuh yang 2002 atau 2004 saya lupa itu yang
di Iran tuh ya, Hmm. PLTN-nya Iran itu kan sempat dihack. Dihack. Dihack apanya? Dihack ininya apa namanya pendinginnya nuklir. Hmm. Jadi yang di ini malah pendinginnya, kan pendingin bahaya kan kalau kan panas itu kan ya. Panas, ya. Nah ini pendinginnya dihack. Nah itu kan ada orang yang hack itu kan suicide, destruktif, menghancurkan sifatnya itu. Wah. Itu lebih bahaya. Ya kayak kita aja sebenarnya dihancurkan tapi kita nggak terasa gitu kan, saking ramahnya aja gitu. Bukan itu bukan saking ramai, saking nggak ngerti apa-apa. Ya halus. Itu ya, atau mungkin juga bisa jadi kalau misalnya orang itu dicolong nggak tahu berarti saking kayanya. Iya. Jadi sampai barangnya dicolong hilang Nggak terasa. Nggak tahu. ngerti, nggak ada. Ikhlas. Oh iya toh. Anu sing Loh, abang. itu punya kita toh yang yang begitu ya kan. Jadi ada yang berarti Iya. aneh-aneh. tapi yang saya sebutkan memang hacker di Indonesia itu hebat-hebat itu benar. Bener ya. Kan setahu saya dulu yang terkenal kan Eropa Timur tuh, misalnya dulu Rusia. Dari sana katanya, wah itu dulu juga jago-jago gitu. Saya kami melakukan riset itu, sempat saya ini juga ke beberapa pimpinan itu kan, pimpinan di ini. Jadi 2016 itu kami mengadakan riset. Jadi perpindahan dari 2016 ke 2017. 2016 itu waktu masih pakai mata Garuda. Itu per sektor ini ya, sektor misalkan pemerintahan, perbankan, mineral, itu ininya targetnya jelas, pelakunya jelas. Misalkan kalau government itu misalnya dari Eropa Timur, dari ini ya, dari China dan sebagainya. Finansial itu dari mana, Eropa Timur juga nyana, itu kelihatan ya, berdasarkan dari asal IP-nya lah istilahnya, itu kelihatan. Di tahun 2016-an itu. Begitu 2017 udah nggak kelihatan. Jadi Indonesia, IP-nya Indonesia nyerang Indonesia, udah nggak kelihatan lagi. Oh bisa dari dalam sendiri. Iya, gitu. jadi jeruk makan jeruk. Jadi kita nggak pernah tahu apa jenenge ini, siapa lawan siapa kawan kita nggak pernah tahu. Jadi itu ya agak ini ya ini kalau kita lihat ya memang sekarang landscape-nya atau istilahnya informasi sudah berbeda sekali sekarang ini. Nah ini siapa lawan, siapa kawan itu tidak kan tahu, tapi siapa kita? Indonesia. Berarti kawan dan lawan kita adalah Indonesia sendiri. 2016-2017 kalau kita amati apa yang terjadi, banyaknya IoT tadi. Jadi perangkat-perangkat IoT itu ternyata ya dalamnya banyak ya kita sebutnya ya backdoor dan sebagainya itu. Dan kita nggak pernah tahu karena yang selama ini sampai merdeka sampai saat ini ya sampai ketahuan saya belum ada orang Indonesia ya termasuk saya juga punya tanggung jawab belum bisa membuat OS sendiri. Kuncinya kan di OS ya. Kita mau bikin OS ya sudah siapa aja nurut ya, kayak kemarin yang BOSD kan ya, BSOD ya, Blue Screen of Death ya, yang mati semua Windows. Itu kan ya, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tergantung sama orang lain kan gitu kan. Kemampuan mungkin secara skill ada, kemampuan lain yang nggak ada. Iya itu, secara skill itu mungkin bisa, teman-teman saya yakin bisa, tapi ajang untuk itu dan proteksi untuk itu ya, bukan proteksi istilahnya kita itu ya oke lah diwadahi gitu kan ya, diwadahi misalkan di perguruan tinggi atau apa itu ya harusnya ada. Nah ini yang mungkin masih kurang nampaknya, itu lebih baik pakai ya orang lain gitu kan istilahnya. Dulu kan Indonesia kan untuk masalah teknologi IT ini kan dulu kalau di Amerika ada Silicon Valley kan, di Indonesia sudah dulu saya sering dengar sudah mulai dikembangkan, itu disebut apa, pakai gaya-gaya Valley gitu juga. Kayaknya malah jadi perumahan deh itu ya. Bukit apa gitu ya. Iya, pokoknya ada dibikin ini Silicon Valley-nya Indonesia. Jadi pengembang. Dulu saya pernah dengar tapi nggak jalan juga berarti ya. Nggak punya kaki ya. Iya, makanya. Gelinding berarti. Masih sebatas wacana mungkin. Nah, ini yang tahu mungkin juga hanya baru sebatas ide. Iya. Pengen begini tuh, baru sebatas pengen. Ya memang. Masih untung pengen. Masih untung lah, itulah hebatnya. Contoh misalkan saya terjadi apa? Kita sekarang
apa Mas? Banyak EV ya, electric vehicle. Itu Ya, electric vehicle. HP saja kalau mau dirilis ke pasar itu kan harus melalui SDPPI ya, dicatat emailnya dan sebagainya. Nah ini mobil listrik, kalau kita kir, masuk kir centangannya OS itu nggak ada. Nggak ada. Kok tiba-tiba macet tengah jalan tol itu gimana, chaos tuh. Baru wes. Waduh ya, saya bayangin aja. Tapi ya masih untung bayangin ya Mas Yani. Tapi masih untung bisa bayangin. Ada yang bayangin aja nggak bisa. Bisa nggak kamu bayangin aja nggak bisa. tahu aja enggak malah. Tahu aja Anda. Tahu aja nggak bayangin. Ya itu ya, bisa mengerikan seperti itu. Chaosnya kayak apa itu? Karena saya jadi ada waktu itu, kalau kita itu kan punya apa istilahnya badan cyber dan sandi Negara. negara gitu. Iya. Itu sebenarnya secara umum tugasnya kan sebenarnya Betul ya. punya kewenangan atau tugas bertanggung jawab untuk melindungi hal yang bersifat cyber untuk keamanan negara gitu ya. Jadi ini tidak apa nih agak. Tapi secara ini Tidak ilmu apa-apa, ini educate ngobrol educate ini aja ya. Jadi Hmm. saya itu juga kadang-kadang merasa salah jurusan. Jadi elektro kebijakan publik. Jadi ketika apa kalau kita lihat kalau namanya Kementerian Kominfo itu kan secara ini kan aturan dia itu dasar sandingan hukumnya itu kan undang-undang ya. Hmm. Dan sedangkan dari sisi lain BSSN ini sebatas perpres. Ya mungkin ini yang mungkin harus kita setarakan sebenarnya. Tata kelolanya kita harus perbaiki. Oh, di sini. secara hierarki ini Betul, belum ya. selevel gitu maksudnya. Iya, itu yang mungkin jadi kan BSSN itu kan sebenarnya gabungan dari Lemsanek, Lembaga Sandi Negara dulu kan ya, kemudian Direktorat Kominfo di Kementerian Kominfo, satu lagi yang ID Sirti itu. Gabunglah jadi namanya BSSN. Tapi itu dibentuk hanya berdasarkan perpres. Nah, itu yang dan ketika itu wewenangnya beyond itu yang mungkin agak kurang istilahnya badan kan apa ya? Ya beda powernya ya. kurang Iya, ibaratnya betul. gitu kan. Secara ketata apa ya tata Tata kelola pemerintahan. negaraannya tuh Nah ini kembali ke masalah seperti yang disebutkan dulu tentang tata negaranya nih yang kita itu harus masih banyak yang perlu diperbaiki. Wah ngeri juga. Karena saya pernah ngisi acara di BSSN itu, saya ngomong tentang decoding. Saya tuh waktu lagi tampil sudah decoding, Mas. Waktu habis. Apa? Oh itu decoding. Coding. ya kalau pemerintah ganti Bisa bisa juga itu diganti. Yang penting enggak kuat. Tapi lah Kominfo kan lebih ke undang-undang. Ada itu. ya itulah memang Ya, memang mungkin, ya, baik masih belajar secara ya. sistemnya memang belum firm. Jadi berjalan tuh sesuai operatornya aja gitu. Bisa jadi gitu penguasa berganti, kebijakan bisa ganti, yang dijalankan juga bisa berubah. Ya, Bisa kapan jadi maju deh, berubah lagi bisa jadi. Makanya kitamu sebagai rakyat tuh harus yang pinter. cerdas. Karena beradaptasi. gini kalau rakyatnya pinter, terus kemudian penyelenggara negara, pejabat-pejabat publik nggak pinter, mereka pasti malu. Gitu loh. Mau rakyat itu pinter kok yang dipilih jadi pejabat nggak pinter pasti malu. Yang milih pun juga akhirnya kalau milih yang nggak pinter, yang nggak menguasai bidangnya juga akan berisiko, wah jangan pilih yang nggak, jadi nanti bikin malu. Akhirnya terseleksi orang-orang yang memang kompeten kan harusnya gitu. Secara ini omongan awamnya loh. pengen Idealnya kan gitu itu ya, kan. idealnya Makanya. pengen. Wah, Abot aja. buat kita ngomongnya wendeng pelaksanaannya apa? Kalau orang-orang jago bersampaian kayak gitu tuh melihat kondisi ini kita ngomong, melihat Indonesia itu banyak sekali yang bisa diacak-acak harusnya dari sisi itu. Peluangnya jadi kalau saya melihat ya begitu kemarin terjadi seperti itu berdampak langsung imigrasi antrian nggak karu-karuan karena data Kominfo walaupun katanya nggak semua juga ya kan. Terus sempat yang kemarin seharian alhamdulillah masih bisa bersyukur. Masih untung ya? Untung nggak semuanya, hanya nggak sebagian.
Harus positif thinking, Kak. Ya kita harus memang ada satu mungkin entah ini dengan undang-undang atau perpres ya ini memang harus dibentuk dengan lembaga untung ini tadi. Untung awak dhewe anu. Jadi lembaga yang selalu membuat kita mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Ya. Jadi sampai aku lupa kan mau ngomong apa tadi. Iya, seperti apa nih ya di kondisi saat ini. Iya benar. Mungkin Mas Aik dulu ya, saya Mas ngomong Aik. tadi. Mas Aik. Satu hal yang memang bisa kita lakukan ya masing-masing dari individu itu harus menjaga datanya masing-masing sekarang. Sementara Sementara seperti itu. yang terbaik itu dulu yang harus Sementara dilakukan. itu yang bisa kita lakukan. Jadi ya mulai dari masyarakatnya, pemerintah daerahnya gitu ya. Jadi seperti sekarang ini kan pemerintah daerah itu kan diwajibkan, jadi sudah ada undang-undangnya bahwa data itu dikumpulkan ke yang namanya PDN tadi, Pusat Data Nasional. Padahal sebelumnya masing-masing daerah kota dan kabupaten, provinsi itu mengelola datanya sendiri di wilayahnya masing-masing. Nah, setelah ada undang-undang yang baru ini, semua data kan harus ditaruh di pusat. Ya kan? Begitu PDN-nya bermasalah, akhirnya mereka yang harus menerima dampaknya kan, karena kan yang memberikan layanan kan sebetulnya masing-masing kabupaten kota dan kementerian ini sendiri kan. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk ke depan ya karena pusat sendiri belum siap, ya masing-masing daerah ini harus menyiapkan backup sistemnya sendiri gitu. Jadi begitu pusat ada masalah, layanan tidak terganggu. Ya berarti kayak tadi contohnya bisa penggunaan misalnya m-banking. Ya. Itu kan disediakan oleh banknya. Betul. Tapi sebagai pengguna kita harus bisa menjaga sendiri. jaga sendiri. Iya. Jadi supaya benar-benar itu aman di Betul. gadget kita itu. Betul. Pengamanan apa yang harus kita lakukan, PIN-nya, password Betul. sering diganti dan Betul. semacam itu ya. Karena kebobolan itu sebetulnya lebih banyak ya, kalau dari data statistik itu sebagian besar ya, persentase terbesar itu adalah kesalahan dari individunya masing-masing. The weakest link ya, istilahnya link paling lemah itu Link manusianya. mana ada manusianya. Ya, makanya kalau sekarang yang banyak terjadi kejahatan di sosmed, di handphone kita itu kan orang ngirim link tiba-tiba diklik akhirnya bisa dibobol. Itu hati-hati kalau dapat kiriman apapun, apalagi nggak jelas itu mending nggak iseng terus dipencet. Iya. Nanti kayak saya loh jadinya. Jadi saya sering iseng. Channel ya ini siapa itu? Channel hilang siapa itu? Ini berarti kayaknya kan channel YouTube yang sebelumnya Calon Official itu dihack. Ini semua kalau saya memang nggak pernah akses, saya hanya sebagai talent aja di situ. Dan ini yang tiba-tiba nanya ke saya, ngerubah apa? Saya masuk aja nggak pernah ngerubah. Barusan tadi malam mana? Ngeceklah dengan tim yang di Jakarta juga, mereka juga enggak. Setelah dicek udah berubah semua ya. Kita nggak bisa mengakses sama sekali. Betul. Phone kontak telepon sudah diganti, email juga sudah diganti semua. Yang verifikasi 2 langkah itu udah diganti semua. Ya. Pacar aja 5 langkah, kamu verifikasi kok cuma 2 langkah itu loh. Mau nggak aman, ya kan? Pacar aja 5 langkah. Ini verifikasi keamanan kok cuma 2 langkah, kan harusnya lebih dari pacar. Makanya kebobol verifikasi cuma 2 langkah. Menarik ya. Jadi memang karakter orang Indonesia itu kalau membuat password itu memang ada polanya. Ada pola. Patternnya Betul. bisa dipelajari. Dipelajari. Bisa ditebak-tebak. Iya, orang Indonesia itu kan ya. Ini berarti paling nggak gini, tanggal lahir. Ya, betul. Betul. Iya. Mesti ada tanggal lahirnya. Mesti ada komponen namanya. Untung aku nggak ngerti tanggal lahirku. Jadi nggak pernah. Seperti yang kejadian di Kominfo itu juga seperti itu. Iya, katanya tuh Admin adminnya Scratch pakai- 1, 2, 3 itu salah itu satunya. kan sangat standar sekali Salah itu. satunya. Itu kayak kita baru dapat kan kayak contohnya kamu baru dapat ATM dari bank, itu kan kadang-kadang dikasih PIN atau di daftar Iya. banking
ya B-nya dibikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu Iya, kan. betul. Tapi kan itu yang dilakukan pertama kan hak langsung ke ATM mengganti. Mengganti. Ya. Supaya nggak ada yang tahu, ini nggak diganti-ganti dipakai terus ya, salahmu dewe. Nggak aware istilahnya. Nah, nggak aware bahwa potensi kejahatan itu sangat gampang bisa. Masa itu tapi memang kejadian gitu, infonya gitu kan? Iya, Iya. sebagian besar seperti itu. Aplikasi pemerintahan itu masih banyak yang sebagian besar. Atau mungkin itu juga begini, karena ini nggak ngerti ya mungkin ya, kalau kayak balik lagi ke itu karakter kita itu ya. Jadi karena ini yang punya bisa mengautorisasi, yang punya bisa bertiga ini kita, yang bisa mengoperasikan kadang kamu, kadang aku gitu. Ya yes, gampang nek sing angel-angel kok anu wis sing gampang ya apin 1, 2, 3, 4. Sing lebon aku Gampang diapalke, gampang lali ya kan. Iya. Gampang diapalkan. buat yang mengoperasikan gampang memang, tapi nggak tahu bahwa itu gampang juga dioperasikan oleh yang bukan mengoperasikan ini. Aduh, cilemet. Ini cilaka metal. Cilakanya saking kerasnya ini. Makanya seharusnya pendidikan cyber itu ada. Nah, dan kita Cyber itu di tingkat paling bawah ya, SD, SMP itu harusnya sudah dikenalkan dengan namanya ini cyber security awareness, kepedulian terhadap cyber. Ya kata tadi mahasiswa. Harusnya ada itu kan ya. iya, karena itu bagian dari menjaga Kehidupan, menjaga kerahasiaan pribadi masing-masing itu juga kan. Makanya saya yang sama email itu aja, saya rawat, saya jaga rutin. Pakai untuk menjaga emailnya pakai fluoride. Email. Ya. Lah karena 3 email kali gigi kan sehari. Fluoride. email gigi itu dilindungi dengan fluoride. Dia sudah banyak di pasar gigi mengandung fluoride. Ya ini sedang viral. Ya mungkin dengan kita podcast ini ada ini ya. Ya paling enggak kurikulum yang berikutnya adalah ketambahan. Jadi ya edukasi. Ya memang kadang-kadang sesuatu itu harus kita mulai sekecil apapun ya semampu kita juga ya kan. Betul. Kalau kita tidak bisa membuat sesuatu yang bersifat kebijakan karena bukan wewenang kita, ya kita paling nggak membuat sesuatu yang membuat orang yang punya wewenang membuat kebijakan memperhatikan hal tersebut. Salah satunya gini nih. Iya, Ini bahaya sekali. Itu data saya ini ada sering mendengar bahwa data-data kayak hal yang lebih sensitif yang penting pertahanan itu kan ya aman nggak sih kita ya jadi deg-degan juga loh gini nih. Iya, kita deg-degan juga ini. Karena kita warga negara ini, kita ini benar-benar aman atau enggak? Ya, jadi kalau dilihat dari ini ya jadi yang namanya IT itu kan sekarang berpindah ya. Kalau dulu kan IT itu cuma support aja ya. Komputer rusak, IT support. Lulusan TC kok pembenahan komputer. Waduh. Kan nggak seperti itu kan ya. Nah, sekarang berpindah. Kalau aku itu nggak mau, nggak bisa. Nah, itu kan dulu ya. Sekarang kan mulai berpindah. IT sebagai ini business support. Jadi kalau layanan atau itu IT-nya nggak jalan, berarti layanan utamanya nggak jalan. Mindset seperti itu harusnya berpindah. Nah sekarang ini berpindah lagi namanya IT sebagai business enabler. Jadi bisa untuk membuat bisnis baru lagi kan itu. Nah dari posisi ini sebenarnya yang perlu kita bangun adalah ekosistem IT di Indonesia ini harus dibenerin dulu ekosistemnya, harus disehatin dulu. Contoh misalkan tadi keamanan kok bisa ya kita mau sendiri dong, atau pakai orang lain tapi arsitekturnya kita misalkan. Atau kalau pakai membuat aplikasi aplikasi jangan sebuah instansi pemerintah itu bermain buat aplikasinya sendiri sedangkan orang lain ya terus yang punya software house sebenarnya kan kasihan juga kan ya. Kemudian juga ekosistem yang sifatnya
lebih merangkul ke masyarakat luas gitu kan. Jadi keterlibatan dari publik lebih banyak. Itu masih belum terbentuk di sini. Belum terbentuk ekosistemnya Iya, itu. ekosistemnya dulu. Ya. Sebenarnya yang penting itu. Iya, sehingga kayak tadi buat OS sendiri. Harusnya kita buat sendiri OS itu kan ya. Karena kuncinya emang di OS itu, Cak. OS adalah kunci. Iya. OS, ya. Sistem operasi sendiri. Bayangin kalau Indonesia punya sistem operasi sendiri, waduh sudah berapa juta lisensi yang akan hilang itu. Nah, Produk itu kan. Ya. karena kita sendiri sebagai potensi sebagai konsumen, sebagai produsen itu sebenarnya sama-sama besarnya. Gitu. Kalau kita bisa memproduksi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, sebenarnya sudah bisa hidup gitu kan. Betul. Kita ngomong kan ya, sumber daya alamnya punya, Betul. jumlah apa warga negaranya juga Pasar besar sekali. Secara usia juga memenuhi pasarnya sudah tersedia untuk kita. Nah tinggal kita punya kemauan memproduksi, diberi kesempatan sudah bisa swasembada lah. ya, swasembada aja. Iya kan? Harusnya Kalau sudah. apa? Dulu Pak Presiden kita Pak Karno bilang berdikari ya. Berdikari, Berdiri berdiri di di atas- kaki, di atas di atas kaki kaki sendiri. Nah, kalau makanya di termnya di TNI ya, di ABRI dulu ada namanya pertahanan rakyat semesta. Ya, ya benar. Mestinya cyber security Indonesia juga pertahanan rakyat semesta. Jadi yang berkontribusi itu semuanya, bukan hanya beberapa kelompok atau berapa ini aja. Jadi kalau yang namanya, makanya dengan ide mata elang ini sebenarnya kita itu sing pinter nih gak wong, ya mohon maaf ya, yang pinter bukan orang Jakarta aja. Daerah sampai daerah pun juga pinter karena punya lapangan tembak untuk latihan. Oh ini loh intrusi itu, seperti ini loh intrusi itu. Iya benar. Nah ini ekosistem harusnya dibentuk gitu kan ya. Karena yang namanya teknologi IT nggak ngomong di Jakarta, nggak ngomong di daerah, yang namanya WiFi ya seperti itu sama. Ya kan, handphonemu bisa buat telepon sama, video call sama, iya. ngirim data apapun ya sama. Berarti harusnya kemampuannya harus bisa merata. Artinya kita tuh hanya bisa, prinsipnya kita hanya bisa melakukan sesuatu ya sebatas kemampuan dan kewenangan yang diberikan ke kita. Kayak tadi aja yang satu ini ada karena undang-undang kewenangannya, yang ini ada karena perpres saja. Ini sudah beda ini. Iya, cara ini pasti beda. Walaupun secara ini dibutuhkan untuk, tapi tetap kalau nggak diperintah nggak bisa dia punya inisiatif. Nah kayak gitu itu kan bukan manfaat mana yang harus didahulukan prioritas, tapi lebih ke kamu urutan ini sih gimana dulu itu kan birokratif banget. Sebenarnya di Indonesia tuh Jak, untuk menuju ke di sektor pemerintahan, untuk menuju yang namanya transformasi digital tuh kita sudah punya perpresnya. Ada namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ya, bukan SPBU ya. Jak, ya. SPBU lah. Nah, Berbasis uap. nah, dari sini ini kalau kita lihat teorinya ini ya, sebuah negara mau bertransformasi digital itu kan saat ini kan kita masih di tahapan reform menjadi transform, makanya kan ada namanya reformasi birokrasi. Kita tahapnya masih reform ini tahapannya masih apa, digitization itu seperti efisiensi layanan, kemudian menata data dan sebagainya, itu masih digitization. Tahap berikutnya kita masih belum selesai nih. Nah, kemudian ada tahap berikutnya namanya digitalization. Kalau sudah data itu bisa digunakan, interoperabilitas, layanan terpadu dan sebagainya kan ya. Satu atap. Bukan tapi satu atap tapi mejanya akeh bodoh aja. Ya memang gitu. Maksudnya satu atap ya pokoknya satu atap, mejanya tetap nggak diringkes. Jadi memang satu atap tapi muternya tetap suwi podo aja. Nah, itu enggak ya. Jadi digitalization itu ada proses otomasinya di situ. Ketika data sudah bisa digunakan, layanannya terpadu, SDM-nya juga terstandarisasi, ada namanya digitalization otomasi. Jadi sudah otomatis ya, kayak kita ngurus sesuatu ya sudah satu pintu sudah kerus semua kan itu. Nah, baru tahapan berikutnya adalah transformasi digital.
Nah, transformasi digital ini pengennya itu adalah citizen centric, jadi memanjakan Pengguna. warga pengguna. Jadi kalau kita mau ya kayak mungkin sudah ada di Surabaya ya, mungkin ya akte ngurus apa kan itu nggak perlu kita datang, cukup kalau akte kelahiran ya sudah kita lapor, sudah diantar. Itu mungkin salah satu dari bentuk dari citizen centric. Tapi ini proses, kalau itu kan ya Surabaya aja kan belum semuanya kan ini kan. Nah ini yang harusnya kita sama-sama semua. Nah konsep ini sebenarnya sudah berjalan. Nah kita cuma tinggal nunggu mengevaluasi seperti apa nih hasilnya gitu Cak gitu. Gitu. Kayak dulu NPWP sendiri, sekarang sudah NIK itu sudah menjadi NPWP. Itu bahaya juga, sudah fail. Problem baru lagi. Maksudnya fail gimana nih? Ya sudah CIA-nya sudah nggak ini. Oh iya. NIK kita kan sudah tersebar. Mm-mm. Berarti kan sudah fail. CIA-nya sudah nggak, C-nya sudah nggak. C-nya confidential, rahasianya sudah nggak ada. Iya, gimana mau confidential? Lawang di NIK kita tanggal lahir ada kok. Iya benar, ini tengah-tengah itu ya. Makanya saya tak taruh pinggir biar dikira, biar keliru orang. Artinya sudah fail ini. Ini nggak boleh jadikan satu ID nih sebenarnya, karena sudah fail ini. Nggak perlu ID. Kalau ya harus perlu lagi yang itu nggak bisa ditebak ya kan ya. Namanya kalau di Amerika namanya social number ya, social number security. Di Jepang juga nama sama ID kan ya. Nggak ada informasi tanggal lahir. Yang bersifat pribadi Iya. maksudnya. Ya yang ini kan kita bisa dipublik. vulgar ya. Di fotokopi bisa nih ya. Bukan cuma di fotokopi, Itu kan KTP kan ya. Coba Enggak. ini. Tuwek arek iki. No, saya tadi tuh lihat fotonya bukan lihat tanggal lahirnya. Saya fotonya tuwek gini tanggal lahirnya. Tuwek temen. Iya bener. Sekarang ini kok lucu lagi kok. Bukan kita ngomongnya lucu ndak ya. Artinya kok bisa sekarang Disambung dengan NPWP kan ya sudah satu sudah fail satu ketahuan, yang lainnya udah mudah aksesnya. All access jadinya. Iya, all access. Ya, tapi itu melihatnya mungkin melihatnya gini. Kenapa anunya ke pajak itu biar sebenarnya gini. terintegrasi. Nek kalau sampean sebagai warga nggak tertib pajaknya, nah ngurus apa-apa tak persulit. Ngono ben ngono ben gampang. Ngono lho. Iki lho anu urung iki pajak arep nggae apa anu aja sik ben bayar pajak sik. Untuk tujuan ini mungkin kan kita nggak tahu. Tapi ini kan secara akademis bener kan ya. CIA-nya kan sudah terlalu Iya, sudah bener, salah, bener. sudah fail itu kan. Itu satu yang baru yang C aja itu sudah. Sudah fail. Gitu. I-nya juga itu tadi Mas Nik KTP sudah di NPWP sudah nambah-nambah. Iya, Terus tadi yang availability bukan buat pengguna tapi buat orang lain. Jadi sangat available mengakses data kita. Iya. Untung KTP-nya ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya, Nah kan apa gak bingung ngono. Kehilangan KTP ngono. So, pokoknya fotonya ini lho Pak. Jadi kalau ID card-nya pakai apa? KTP, ya nomor ID-nya berapa? Waduh, pokoknya rambutnya jegrak, yang dilihat brewokan. brewokan, kuping kanan lebih gede daripada kuping tetangga. Kok ngomong kita ya? Tapi memang menarik, memang ini gini, bicara masalah keamanan, apalagi keamanan data ini kan sudah terjadi bahwa sebagai warga data kita ini terpublish. terpublish, artinya tidak dalam keadaan aman. Kalau toh itu kita mengamankan sendiri pun, ya tetap terjadi fail tadi itu karena bagian yang harusnya mengamankan juga nggak aman. Sudah nggak aman. Terus kita harus ngapain kalau gitu itu coba bayang non. Saya bisa bayangin ya. Nah menurut sampean
Jakarta mau pindah ibu kita jadi ke IKN. Iya. Nah, itu masalah IT ini nanti juga jadi ini nggak masalah juga nggak menurut sampean? Jelas isu ya itu ya. Jelas isu itu. Yang Itu ibu kota loh, negara loh ya. Artinya pemerintahan pusat akan dilaksanakan dari sana juga kan. tapi Kesiapan itu juga infrastruktur dan lain sebagainya itu yang ya tergantung ini lagi ya, penyedianya siapa, pengelolaannya bagaimana. Kalau pola pengelolaan dan penyediaannya masih seperti yang kemarin, ya secara struktur terjadi data kembali. juga pasti akan terjadi lagi. Dimanapun tempat datanya pasti akan terjadi hal yang sama. ulang. dan mungkin juga satu lagi SDM Mas ya. Ya, Jadi sebenarnya kan sebelum ini kan kalau kita sebelum pindah kan harusnya ada inilah preparation ya SDM-nya sekitarnya kota-kota yang satelitnya pendukungnya gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita masih belum melihat itu. Jadi saya pernah ke sana tahun 2000 berapa ya? 2000 sebelum Covid 2018. Nah, di situ ya banyak ini masih banyak yang perlu kita upgrade sebenarnya di situ dari sisi SDM-nya gitu. Gitu sih. Karena ya itu weakest link-nya kan manusia. Benar, kelemahannya. Kelemahan yang paling di security apa? Yang titik paling lemahnya adalah di manusianya. Makanya ini semua itu bisa menjadi target. Makanya kalian yang merasa punya sesuatu yang paling berharga dari Anda itu apa ya? Anda sendiri yang pertama kali harus melindungi itu. Betul ya? Karena semua di genggaman mengoperasikan by phone sekarang sudah lewat cellular phone, jadi jaga keamanan masing-masing. Walaupun teman jangan gampang membagikan informasi yang itu berkaitan dengan data-data atau keamanan pribadi Anda. Karena walaupun teman bisa jadi loh itu ternyata kawan. Sama. Sama. Sama ya. Teman sama kawan sama. Walaupun teman siapa tahu kawan. Iya sih. Karena siapa kawan, siapa lawan, nggak tahu. Nggak tahu. Apalagi temen. Temen ini kawan apa lawan? Ayo. Temen belum tentu temen. Lah, lu ki temen lagi. Apa nih ngomongin ngono? Ini temen dalam arti kawan apa dalam arti sungguhan? Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Hanya lo. Temenan. Nah, kalau temenan itu dalam arti berteman atau sungguhan. Tergantung konteks kalimat dan konteks pembicaraan. Apot. Jadi memang ya masalah sederhana itu bisa kita bikin berat. Betul. Iya. Atasi dagelan pelawak mau apa sih? Tapi digabut ya iso. Iya kan? Ya. Tapi masalah-masalah berat kita bikin sederhana juga bisa karena biasanya metode menyelesaikan masalah yang rumit yang berat itu memang harus disederhanakan dulu supaya mencari solusinya lebih gampang. Kalau kan tetap dirawat dalam kerumitan ya susah. Harus disederhanakan. Ini kalau bilang menuruti keingintahuan kita, wah ente iki. Nanti kan diundang meneh kapan-kapan ya. Ya. siap. Ngobrol yang lain lagi, sing rodok serem-serem gitu ya. Biar memberikan awareness yang lebih tinggi bagi teman-teman Niatnya kita. kita kan awareness ya. Iya, kepedulian. itu tadi. Ini bukan menakut-nakuti, hanya memberikan gambaran bahwa seperti ini yang terjadi. Jadi supaya Anda juga tahu apa yang harus Anda lakukan. Tujuannya seperti itu. Bukan nakut-nakuti, bukan juga menganggap remeh atau menjelek-jelekan yang lain, tapi memberikan informasi supaya semuanya jadi waspada dan hati-hati. Bukan begitu Mas Ferry dan Mas saya ya? Betul. Sun. Duh, saya jadi gini jadi apa ya? Bersyukur Ingat dulu masa kuliah itu jadi saya tuh ingat kalau saya sebenarnya punya ijazah ITS. Walaupun enggak. Iya. Tapi setelah kemarin nggak pernah saya pakai jadi dagelan itu. Kalau gini jadi kepake ya. Pak Minim jadi ingat itu tadi. Ingat kalau punya ijazah. Tapi ada satu Jak yang sampai belum terungkap Jak. Apa itu? IPK-nya sampai nggak ada di Google itu nggak ada.
Serius. Serius nggak? CIA. Confidential integritas hanya bisa IPK-nya Cak Lontong. hanya saya yang bisa mengakses rahasia dan tidak berubah dari dulu keluar sampai sekarang. Baru ya. Padahal jago IT belum bisa membobol ya. Saking rapi nih. Enggak, jangan-jangan memang saya nggak punya IP. Kalau nggak punya apa yang dibobol ya? Walaupun sekarang secara profesi di jalur yang berbeda, tapi bagaimana dulu pernah dalam satu padepokan di ITS, Institut Teknologi 10 November. Jadi frekuensi kita nyambung. Tolong dicari ya berapa. Nggak maksudnya ketemu kandaran aku nggak tahu. Saking rahasia rahasia itu paling aman kalau yang punya rahasia sendiri Nggak tahu. itu pasti aman. Yang punya rahasia aja nggak tahu apalagi orang lain. Bocah enggak bocah. Apa rahasianya? Karo nggak akan bocor rahasianya. Asli lucu gitu. Baiklah, kita gali informasi dengan ya akhirnya ujung-ujungnya kita bisa ketawa, itulah yang penting ya. Masalah sebesar apapun itu kalau kita masih bisa tertawa itu menunjukkan bahwa kita masih ngawur. Ini masalah pengguyang-yung. Ini masalah itu dipikirkan solusinya, bukan ditinggal cengenges. Oke, pemirsa Toko Kelontong ini mudah-mudahan walaupun kita tadi bercanda, sekali lagi informasinya tadi sangat luar biasa. Kalau Anda bisa mengikuti, apalagi teman-teman yang di dunia bergelut di dunia pengamanan internet IT kita itu udah pasti melihat ini suatu yang serius yang butuh segera kita perbaiki bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan akan ada solusi terbaik untuk keamanan Amin. seluruh warga negara Indonesia terkait dengan Data. IT, data-data yang harusnya dilindungi. Ya. Terima kasih sudah bersama Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.